يا العليم افتح قلوبنا وقلنا فتوح العارفين اللهم اهدنا وفقنا إلى ما هو خير. أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال أيضا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية إن الله سائل كل راع أما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. Rawahu An-Nasa'i Ibnu Hibban Anas radhiyallahu anhu. Sebelum pengajian dimulai, doakan yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesembuhan dan dalam menjalani sakitnya diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang sakit pirang aja ya, sakit di Bandung. Kemudian yang lain-lain juga yang sakit wajib ketinggal ayana sakit dan sayangan alhamdulillah sehat sanes-sanesna anu teu kasebatkeun kita dama Allah ma'uninga sahabai nu udur mugi Allah Subhanahu wa taala maparin kesehatan, kesembuhan sareng kesabaran. Allah min anta syafi la syafi illa anta Allahumma rabban nas mudibil ba'as anta syafi la syafi illa anta syafa'an ya isyu mardana ya Allah min jama'atina qarabatina wa halina syifa'an la yuwadir suqaman kama syafa'it ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitilawatihim wa tilawatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wargi-wargi sadayana anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bumi ayeuna Allah Subhanahu wa taala ngarasakeun ngariung dia tempatan aiban sekantenan syukuran putrana di sepitan mugi janten murang kali anu saleh. Amin. Salawat wa salam pamugi didugikan ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat Nabi, mugi jaga di akhirat dipaparin syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaya rombongan ka sawarga mudah-mudahan sarengan amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran kalebat ayat anu keras ya, ayat anu hubungan sareng keluarga, ayat anu kaitan sareng keluarga disebut keras margina dina ayatna ku Allah direndengkeun sareng neraka. Neraka teh tempat kasangsaraan nu paling puncak ya. Itu dina ayatna dihijikeun sareng perkawis keluarga. Di antawisna dina surat At-Tahrim ayat genep a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu langsung ayat naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan neraka. At-Tahrim ayat 6. An-Nisa ayat 9 Allah berfirman walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut, walyakhshal ladzina, hendaklah orang-orang kita ini takut kalau meninggalkan di belakang kita dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah ya. Jadi kita harus khawatir kalau meninggalkan turunan yang lemah, terutama lemah dalam akidah keyakinan, lemah dalam ibadah, lemah dalam keilmuan. Harus kita khawatir. Jadi harus ada kekhawatiran, takut-takut kita meninggalkan turunan generasi yang lemah. Ini harus kita khawatirkan di keluarga,
yaitu kelemahan, terutama kelemahan dalam akidah, kelemahan dalam ibadah, kelemahan dalam akhlak, kelemahan dalam ekonomi, kelemahan dalam kecerdasan dan seterusnya. An-Nisa ayat 9. Maka di Al-Quran turunan atau anak-anak macam-macam di Al-Quran. Tinggal kita memilih keluarga yang mana yang mau dicetak oleh kita, dibentuk oleh kita. Terutama anak-anak di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan anak-anak dengan 4 bahasa. Yang paling tinggi disebut qurratu a'yun dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi di Quran ada turunan anak-anak yang qurrata a'yun, menyenangkan hati. Qurrata a'yun. Kenapa menyenangkan hati? Karena kesolehannya, ya. Karena kesolehannya. Nah, anak-anak turunan yang qurrata a'yun ini kelak insyaallah yang saleh di Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 13 nanti bersama keluarga semua rombongan ke surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi nanti ada keluarga yang masuk ke surga semuanya sekeluarga, malahan reuni dengan kakek neneknya ketemu lagi di surga. Satu hanya ininya syaratnya soleh. Wa man salah min abaihim. Maka anak-anak yang soleh ini dalam Al-Quran di dunianya sampai di akhiratnya istilahnya qurrata a'yun, menyenangkan hati. Ini yang paling tinggi. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, keluarga-keluarga kita oleh Allah dibimbing untuk menjadi qurrata a'yun, mudah-mudahan. Amin. Amin. Kesolehan satu ininya, soleh. Yang kedua di Al-Quran anak disebut sebagai fitnah, ya. Allah berfirman yang tadi surat Al-Furqan ayat 74 qurrata a'yun itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi qurrata a'yun disebut oleh Allah turunan yang menyenangkan di Al-Furqan ayat 74. Yang kedua, anak menjadi fitnah. Allah berfirman di surat Al-Anfal dan At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, dan di sisi Allah ada pahala yang agung. Di ayat ini disebut anak dan disebut harta. Jadi di Quran yang paling berat contoh fitnah ini artinya fitnah ujian. Jadi anak, harta disebut ujian di Al-Quran. Jadi fitnah itu artinya ujian. Bukan fitnah bahasa Sunda. Fitnah bahasa Sunda, kamu di bahasa Sunda sans FD fitnah. Fitnah. Jadi fitnah bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab artinya ujian. Ini disebut oleh Allah 2 kali di Al-Quran, di surat Al-Anfal ayat 28 dan At-Taghabun ayat 15. Anak disebut fitnah bersamaan dengan harta, ya. Jadi harta dan anak adalah fitnah, cobaan, ujian, artinya ujian. Maka beda dengan yang qurrata a'yun. Kalau fitnah, anak sebagai fitnah, harta sebagai fitnah, sebagai ujian, bisa 2 rupa. Dalam ujian hanya 2 orang, lulus dan tidak lulus, gagal artinya. Jadi mungkin ada yang punya anak turunan nanti yang lulus ya masuk qurrata a'yun yang tadi. Tapi nanti ada yang gagal, maka nanti yang gagal ada ke bawah nanti yang gagalnya ini. Maka yang gagalnya ada 2 nanti. Alhamdulillah min dzalik. Nah, yang lulus di Quran itu
Dalam ujian disebut, jadi siapa contoh yang lulus? Di Quran disebut kriteria lulus dalam Al-Quran dari ujian Allah itu menjadi ahsanuhum amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi fitnah itu sama dengan bala kalau di Quran tuh. Di Quran tuh bala, fitnah sama, artinya ujian. Yang lulus di Quran adalah ahsanuhum amala. Dengan ujian kemudian menjadi lebih baik pekerjaannya, ahsanuhum amala. Jadi siapa yang terbaik amalnya lulus berarti menghadapi ujian. Nanti ujian ada dua, ada ujian yang enak, ada ujian yang tidak enak. Di Quran di surat Al-Anbiya disebut Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bil khairi bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan kebaikan dengan keburukan sebagai sebenar-benarnya ujian. Jadi ujian ada dua di Quran. Ada orang diuji dengan yang enak, maka cara menghadapi oleh Allah syukur kalau enak tuh. Lain syakartum lazidannakum. Kalau diuji dengan yang tidak enak, sabar. Jadi di Quran sudah dikasih ininya, jadwal ujiannya ada, kemudian cara menghadapinya ada, kemudian yang lulus tidak lulusnya digambarkan oleh Allah. Jadi ujian di Al-Quran ada dua, ada diuji dengan yang enak, al-khair, dan diuji dengan yang tidak enak. Untuk menghadapi yang enak itu biasanya dihadapi dengan syukur. Untuk menghadapi yang tidak enak dihadapi dengan sabar. Kalau dihadapi dengan Allah tunjukkan, nanti jadi orang lulus semuanya. Jadi baik yang tidak enak atau yang enak, kalau dihadapi dengan cara Allah memberikan arahannya, cara Allah menghadapinya, kalau itu diikuti, mau yang enak tidak enak lulus dua-duanya juga. Tapi kalau sebaliknya dari yang Allah bimbingkan, misalnya yang enak oleh Allah yang lulus itu dengan bersyukur nanti ininya jalan menghadapinya. Dipilih sebaliknya misalnya kufur, maka nanti menjadi celaka. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Misalnya diuji dengan anak, dengan harta, kemudian jadi kufur, makin jauh dari Allah. Itu bisa-bisa jadi teman setan misalnya. Di Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, misalnya diuji dengan materi, dengan harta, tapi makin jauh dari Allah, maka disebut nanti temannya setan. Misalnya di Al-Quran difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-temannya setan, babaturan setan. Setannya bukan satu, Allah menyebut juga syayatin, setan-setan. Setan-setan. Nanti setan banyak sekali itunya, ada pimpronya banyak itu. Ya tergantung nanti menggunakan hartanya di mana, itu ada pimpronya setan tuh nanti. Di kerjanya itu. Tapi kalau dihadiri dengan syukur, hal-hal yang enak, nanti kemudian jadi orang yang ahsanul muamalah, orang yang lulus ya. Sama, nanti menghadapi yang ujian Allah yang tidak enak, dihadapi dengan mengeluh misalnya bukan sabar, maka dua kali kecelakaan, dua kali kesengsaraan. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Tapi kalau dihadapi dengan sabar seperti Allah yang tuntunkan, ajarkan, maka nanti juga termasuk orang yang lulus. Jadi ketemu nanti orang yang diuji dengan yang baik, yang enak-enak, yang diuji dengan yang tidak enak, ketemunya adalah ahsanuhum amala. Dua-duanya memperlihatkan amal yang terbaik, amal yang terbaik. Itu orang yang lulus di Al-Quran. Anak bisa menjadi fitnah ya, menjadi fitnah. Artinya bisa baik, bisa lulus orang tuanya, atau juga bisa tidak lulus. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga di Al-Quran, anak disebut az-zinah istilahnya. Di surat Al-Kahfi ayat 46, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Perhiasan.
Jadi harta dan anak, harta lagi ini disebutkan. Harta dan anak adalah hiasan kehidupan dunia. Jadi cowen baik teh budak teh. Jadi hanya penghibur saja. Nauzubillah min dzalik. Nah ini dekat gagal ini yang gini ini. Nauzubillah. Jadi nanti yang ujian tadi dengan anak mendekati gagal, kalau anak hanya menjadi hiasan hidup saja. Hiasan hidup, naudzubillah, zina ya, istilahnya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi anak sebagai hiasan. Jadi senang aja punya anak. Ya hanya senang-senang aja gitu aja. Sebatas senang saja. Zina namanya. Yang terakhir, anak di Al-Qur'an ini yang paling bahaya. Karena yang peringkat paling bawah disebut adu. Aduun itu adalah musuh. Nauzubillah min dzalik. Ada anak jadi musuh nanti. Nauzubillah. Allah berfirman di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, saking Allah sayangnya ke orang yang beriman, itu wanti-wanti anak dan keluarga jangan sampai jadi musuh. Hei orang yang beriman, orang yang merasa punya iman, sesungguhnya di antara keluargamu, istrimu atau suamimu dan anak-anakmu sebagian ada yang jadi musuh bagi kamu. Jadi ini musuh di sini bukan musuh gelut ya. Jadi musuh artinya musuh bapaknya baik, orang tuanya baik, anaknya tidak baik. Jadi istilahnya ini musuh bukan musuh fisik, tapi musuh dalam kebaikan dan keburukan. Orang tuanya baik, anaknya tidak baik. Jadi musuh nanti. Nauzubillah min dzalik. Maka di Quran ayat 13 tadi surat Ar-Ra'd, mudah-mudahan sama kompak dalam kesolehan. Kalau kompak sama-sama soleh nanti bersama sampai akhirat. Tapi kalau hanya soleh di dunia, urusan-urusan keduniaan soleh saja, hanya urusan keduniaan saja, ya solehnya, baiknya, tapi keagamaan tidak, nanti jadi musuh. Nauzubillah min dzalik. Surat Az-Zukhruf Allah berfirman, Al-akhilla ba'duhum li ba'din aduwwun lil muttaqin. Jadi teman akrab, keluarga yang akrab, di dunia akrab, di akhirat jadi musuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi adu, ya, jadi adu. Contohnya ini keluarga di Al-Qur'an kasih contoh, ada sekeluarga masuk neraka kabeh. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau tadi di surat Ar-Ra'd ayat 12 ada sekeluarga masuk surga semua, nanti juga ada yang kompak ke neraka semua. Langsung malah disebutkan di Al-Qur'an contoh orangnya disebutkan juga di Quran. Keluarga Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma auna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab, istrinya, anaknya, usahanya semua itu ke neraka semua itu. Di Quran itu ke neraka semua. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Jadi di Quran itu ada yang kompak semuanya ke surga, ada juga yang kompak semuanya ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada yang sebelah-sebelah. Ada yang sebelah-sebelah. Ada istrinya ke neraka, ada suaminya ke surga. Kalau Allah tanggung-tanggung, contohnya keluarga Nabi. Nabi Nuh akan ke surga, istrinya ke neraka. Ini ekstrim contoh di Quran tuh. Ekstrimnya karena jadikan contoh adalah keluarga Nabi. Jadi ada suami ke surga, istrinya ke neraka. Nanti sebaliknya ada istri yang ke surga, suaminya ke neraka. Di Quran tuh. Fir'aun di Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 10 sampai 11 di surat At-Tahrim. Jadi tinggal mau milih mana. Jadi di Quran tuh masalah neraka dan surga yang berhubungan dengan keluarganya ada 4. Pertama ada yang kompak semuanya ke surga. Mudah-mudahan ya. Kita berdoa aja mudah-mudahan. Ada yang sebelah-sebelah, ada suaminya ke surga, istrinya ke neraka. Keluarga Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut ya. Ini bukan menjelekan Nabi karena di Quran contohnya oleh Allah diberikan begitu contohnya. Biar kita mikir ya. Kemudian yang ketiga ada yang istrinya ke surga, suaminya ke neraka. Fir'aun itu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Kemudian yang keempat ada yang semuanya ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Keluarga Abu Lahab tadi. Ya mudah-mudahan kayaknya mungkin
caket-caket orang teno mudah-mudahan nu kahiji sareng kadua ya mudah-mudahan gitu. Tapi nu kadua mah entong sapali-sapali mah ya gitu teu hoyong gitu ya. Yang mudah-mudahan nu kahiji sadayana kompak ka kasawarga ayat 13 surat Ar-Ra'd gitu. Satu hanya ini sama-sama soleh aja. Sama-sama soleh. Maka kalau tidak soleh, akan anggota keluarga tidak soleh di akhirat misah di akhirat. Langsung oleh Allah didiskualifikasi ya, masuk yang dipisah dari keluarga itu, tidak masuk ke daftar keluarga kalau tidak soleh. Orang tua soleh, anak tidak soleh pisah di neraka, di surga nanti di akhirat. Nabi Nuh itu di surat Hud ayat 42 dan ayat sebelumnya itu dipisah oleh Allah, malahan dipisah dari dunianya ya, dari sejak dunia dipisah. Kan'an tuh, Nabi Nuh dipisah dengan putranya Kan'an. Walaupun Nabi Nuh menganggap Kan'an itu anak saya ya Allah, kata Allah bukan, itu bukan. Innahu laisa min ahlik, bukan keluarga kamu itu. Innahu amalun ghairu shalih, dia amalnya tidak soleh. Jadi kalau tidak soleh itu nanti dipisahkan dari yang soleh. Maka di Quran di surah Yasin disebut wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Oleh Allah disortir nanti orang yang baik dan tidak baik disortir. Dipisah maksudnya, dipisah. Tidak akan bersama. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang qurrata ayun lah mudah-mudahan ya. Iya. Walaupun jadi fitnah misalnya cobaan, mudah-mudahan anak-anak jadi cobaan tapi kita lulus menghadapinya mudah-mudahan gitu ya. Mungkin ada yang diberi cobaan dengan anak, mungkin. Tapi bukan masalah ujiannya, tapi kita harapan mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan dengan ujiannya, diuji dengan anak ya. Macam-macam ujian dengan anak. Dirasakan persoalannya masing-masing. Tapi mudah-mudahan yang terbaik ayyukum ahsanuhum amala, ayyuhum ahsanuhum amala. Yang terbaik amalnya itu yang lulus. Kemudian sekarang karena ada yang dihitan, ingin tahu hitan di Al-Qur'an itu. Di Al-Quran disebut di surat An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sejarah hitan pertama di Al-Quran. Sumauhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad, hendaklah mengikuti millah agama Ibrahim yang lurus hanifa. Di antaranya disebut dari ajaran Nabi Ibrahim yang lurus itu salah satunya khitan ya, khitan. Jadi di Quran yang pertama khitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi disebut di hadis ini Nabi Ibrahim khitan. Jadi ini di hadis, kita baca hadisnya aja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Ibrahim alaihissalam ikhtatana wa huwa ibnu samanin. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam khitan umurnya 80 tahun. 80 tahun. Ini putra Aipan ini umur berapa tahun? 2 berapa? 2 bulan. 2 bulan. Ya banding-banding aja. Ini sebut di hadis. Nabi Ibrahim itu mula-mula khitan umurnya 80 tahun. Bil Qadum, tempatnya di Qadum. Ada menjelaskan Qadum itu dengan kampak. Jadi ada yang menunjukkan Qadum itu tempat. Ada menunjukkan Qadum itu adalah kampak. Jadi dikhitan dengan kampak. Pengabayakan yang tidak membayangkan. Ini sesuai dengan masanya ya. Mungkin masanya wajib itip dulu mungkin dihitan pakai hinisnya. Hinis tuh mah dulu. Hinis tuh. Hinis. Lujur hitan kayak naon kamu? Gunting. Ada gunting, ada hinis. Sekarang yang paling modern kan sudah pakai laser. Jadi itu hanya perkembangan saja. Jadi tiap zaman tuh beda alatnya saja. Mungkin nanti kapan-kapan dihitan cukup dengan di-download aja. Di-download kemudian terhitan gitu ya. Ya mungkin aja kan. Kan ada film Star Trek namanya ya. Ada film Star Trek tuh. Film Star Trek itu sudah membayangkan begini. Ini membayangkan zaman yang akan datang sebetulnya. Itu orang mengirim kontainer sekarang di tempat yang jauh tapi diterima pada saat yang sama. Ya, misalnya sekarang Bang Udin ngirim makanan ke orang tua sekontainer sekarang di sini. Sekarang juga diterima oleh Bapak di Madura.
Sampai begitu tuh di Star Trek tuh. Artinya nanti yang akan datang mungkin aja terjadi. Ya bagaimana caranya? Ya kayak ini aja, transfer uang kan? Transfer uang sekarang 100.000 di sini bisa diambil 100.000 juga di sana. Ya hanya beda barangnya saja. Ya nanti mungkin terjadi hal yang demikian. Jadi sekali lagi kalau di hadis disebut Nabi Ibrahim itu khitan umur 80 tahun dengan pakai kampak. Itu jangan membayangkan zaman sekarang dengan laser. Itu sesuai dengan zamannya. Kan dulu ada juga zaman prasejarah ya. Ada monolitikum gitu ya. Masa Indonesia kan pakai itu. Ya, kan pakai apa itu? Pakai batu dulu ya, pakai batu itu, alat-alat itu. Ya sesuai dengan zamannya saja. Tapi yang paling penting bukan umur 80 tahunnya, bukan dengan kampaknya, itu sesuai dengan zamannya saja. Yang paling penting khitannya aja. Khitannya. Jadi disebut di kitab ini wa awwalu man adhafat dhaif. Nabi Ibrahim ini orang yang pertama menyuguhi tamu ya. Wa awwalu man labisa sarawil. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama pakai celana. Jadi orang yang pakai celana pertama itu Nabi Ibrahim. Ya kita upami orang gak gaya aina pakai celana. Nabi Ibrahim pasti bahala itu mah. Jadi tong baga teuing maksana dan bahala ge ngage celana gitu ya. Labisa sarawil. Jadi orang pertama menyuguhi tamu, orang yang pertama pakai sirwal, artinya pakai celana. Wa awwalu man ihtatana. Nabi Ibrahim juga orang pertama yang berkhitan ya, berkhitan. Wastamarul khitan ba'dahu fir rusul wa atba'ihim. Kemudian sunnah khitan ini kemudian berlangsung terus di syariat para rasul sudahnya. Nabi Muhammad SAW kelak kemudian menyebut arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 sunnah para rasul. Yang pertama khitan. Yang kedua wa ta'attur, pakai minyak wangi. Itu kebiasaan para rasul. Wasiwak, yang ketiga adalah siwak, pakai siwak. Sekarang yang lebih modern pakai sikat gigi, walaupun beda siwak dengan gigi. Wan nikah, yang keempat adalah nikah. Juga disebut nanti di hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain. Jadi ini sejarah khitan berawal dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang disebut khitan itu ya? Ya kita tahu khitan begitu-begitu ya. Tapi secara agama, secara bahasa kita tahu. Al-khitam fil lughati, saya bacakan aja. Khitan secara bahasa maknahu qat'ul kulfah ya. Khitan secara bahasa memotong kulfah, memotong daging, kulit, memotong kulit, ay al-jildah. Kulit yang mana? Ra'sud dzakar ya. Kulit yang ada di ujung dakar, di ujung kemaluan laki-laki, atau juga di ujung kemaluan perempuan. Sebab nanti ada perempuan yang dikhitan juga. Jadi nanti ada hadis Rasulullah SAW. Maka dina secara syariat huwa al-harful mustadir ala asfal hasyafah ay mawdi'ul qit'ai minadz dzakar. Jadi yang dipotong itu nanti yang ada di hasyafah namanya. Maaf ini ya, karena ini hukum, nanti hukum semuanya dijelaskan hukum, bukan masalah pornografi tapi masalah hukum. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW begini, nanti takut bingung kalau tidak tahu ini hukumnya. Idal taqal khitanani faqad wajabal ghusla. Nah, apabila bertemu dua khitan ya. Dua khitan maksudnya dua kemaluan laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi. Nah, ini masalahnya wajib mandinya. Dari mana pertemuannya sampai wajib mandi ya? Kalau ketemu sampai di mana itu ya yang wajib mandi. Pokoknya kalau ketemu sampai tempat dikhitan istilahnya. Tempat dikhitan. Ya punten ya. Jadi walaupun tidak, ini anak-anak nanti juga mudah-mudahan tidak bingung dalam hukum karena nanti akan mengalami juga semuanya. Tahu hukum dari sekarang lebih baik. Jadi kalau yang dimiliki laki-laki itu, kemaluan laki-laki masuknya sampai khitan saja.
Khitan tuh yang topi emin tuh. Sampai itunya saja masuk misalnya ke yang perempuan, itu sudah wajib mandi. Baik anzala aw lam yanzil lil habsabi, baik mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani. Jadi masuk segitu saja misalnya. Mengeluarkan mani atau tidak, itu wajib mandi hukumnya. Jadi hukumnya mandi wajib, waktu itu sudah wajib ya. Apalagi lebih segitu saja masuknya, hukumnya wajib mandi. Ada pertanyaan dulu biar masalah hukum. Paham? Yang mudah-mudahan kalau paham, nanti kalau mengalami mudah-mudahan tidak usah nanya. Kapan-kapan mengalami nanya gitu ya. Kadang-kadang nanya, kumaha teh ibak untuk anu nelpon heula, WA heula. Ya, keburu siang manten, aca no ke ibak gitu ya. Makanya lelet itu juga, lelet ada anu gitu. Bisa nanya gimana? Keluarnya melalui mimpi gimana? Nanti itu masalah keluarnya, masalah keluarnya kalau mimpi itu. Jadi kalau mimpi dilihat ada bekas keluar atau tidak. Kalau mimpi, ya mimpi hubungan suami istri, mimpi tapi tidak mengeluarkan, tidak ada tanda, tidak ada ini, tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi. Tapi kalau ini keluar tidak keluar, mandi kalau ini. Ini bedanya. Jadi kalau mimpi itu hanya kalau keluar saja. Kalau itu kan karena fisik gitu ya. Iya, ini langsung ada kontak fisik ya, ada kontak fisik. Kalau mimpi itu kalau tidak ada tanda-tanda keluar, tidak ada bekas, pagi dicari mana tak ada, entah itu tak wajib ibad, tidak wajib mandi. Tapi kalau ini ada kontak fisik yang masuk hanya sedikit, ini keluar tidak keluar, ini wajib mandi. Ini wajib mandi. Ini bedanya. Ada pertanyaan lain? Udah singkat. Tanpa penghalang yang mau dimasukin, tanpa penghalang. Tanpa Penghalang. Oh, mau pakai penghalang mau tidak? Sekarang nauzubillah. Misalnya ada penghalangnya gitu ya. Dibungkus yang laki-lakinya atau yang perempuannya sama aja. Sama. Kalau sudah segitu masuk udah. Intaqal khitanani namanya. Intaqal khitanani. Allahu a'lam. Mau nikah? Ya, mudah-mudahan. Atau tidak, naudzubillah ya. Jadi dalam hubungan yang nikah atau tidak nikah sama wajib mandi. Tapi mudah-mudahan terakhir tidak ya terjadi ke anak-anak kita, jangan yang terakhir nih. Jadi melalui proses nikah dulu atau tidak nikah dulu, kalau sudah masuk segitu, itu hukumnya wajib mandi. Terus sedikit, ini mungkin yang banyak belum tahu juga, ada tapi disebut mata yajib ala khitan ya. Kapan khitan itu disunnatan itu kapan gitu ya? Dhahaba katsirun min ahli ilmi la anna khitan yajib inda musyarafatil walad sinnal bulu. Semua ulama sepakat bahwa disunnatan itu wajib ketika sudah mendekat usia baligh ya, usia baligh. Usia baligh itu minimal 9 tahun. 9 tahun minimal kalau ukuran umur ya. Jadi wajibnya khitan itu kalau sudah dekat masa-masa baligh ya. Gitu ya. Bi'tibarin annahu sayasbah mukallafan syar'an fi imtisal ahkam asy-syar'iyyah. Karena anak ini sebentar lagi yang menjelang baligh itu akan menerima tugas-tugas agama yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum syariat ya. Wal awamir al-ilahiyah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajibnya itu menjelang masa dewasa. Walakinnal afdal ya, tetapi yang afdal fi haqqil wali ya, ayyaquma bi amaliyatil ikhtitan fil ayyamil ula min wiladatil waladi. Yang paling afdal itu dilakukan oleh orang tua khitan itu di hari-hari pertama kelahiran. Di hari-hari pertama kelahiran. Fil ayyamil ula min wiladatil walad.
Jadi kalau kasus Aipan sekarang nyunatan putranya, ini masuk mana ini? Ya, masuk mana ini? Masuk Afdol. Masuk Afdol tuh, bagus Pak. Tapi terangnya tadi di mana? Ya, enggak. Ya. Tuh gitu. Bukannya ini yang saya gitu. Jangan dikira-kira. Nanti di agama semuanya jangan dikira-kira. Tapi alhamdulillah perkiraan ini masuk. Mudah-mudahan bagian taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata oleh Allah diantarkan dibimbing kepada amal yang afdal ya. Amal yang afdal itu. Bagian taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi kebaikan dan kesolehan anaknya dan mudah-mudahan bekal nanti bareng tadi kesolehan nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ternyata yang afdal itu khitan memang di hari-hari pertama kelahiran. Fil ayyamil ula min wiladatil walad. Hatta idza aqala wa tafhamul al-umur wasba fi marhati tamyiz wajada nafsuhu maktunan ya. Sehingga nanti kalau sudah tamyiz ya, ideng maksudnya sudah mendapati dirinya dalam keadaan terkhitan ya. Terkhitan artinya sudah khitan. Kalau yang tadi menjelang dewasa itu karena memang mau menerima tugas-tugas agama ya. Cuma sudah imtisal ahkam syar'iyyah. Tapi kalau afdal ini nanti ketika tamyiz ya, mulai ideng itu teh. Wajatan nafsu maktunan sudah mendapati dirinya kalau khitan, fala yasab lahu fil mustaqbal hisaban. Maka nanti yang akan datang yang afdal ini tidak banyak pikiran, tidak banyak perhitungan, tidak dibayang-bayangi sion segala macam tidak ada. Jadi ini anak yang sekarang dihitan, nanti kalau sudah tamyiz tidak banyak pikiran, yang akan datangnya sudah selesai. Terus John bahasanya tasal faliasal wa fil mustaqbal hisaban. Tidak banyak perhitungan, nanti tidak banyak pikiran. Kan banyak tuh kadang-kadang yang tidak mau dihitan, anu gitu kadang-kadang gitu, yang banyaknya. Takut, ada yang takut. Nah kalau dihitan waktu kecil tidak ada perasaan-perasaan begitu itu. Faliasal lahu fil mustaqbal hisaban. Jadi ini sedikit penjelasan tentang, kalau hikmahnya banyak sekali, tapi garis besarnya hikmah hitan ada dua, al-hikmah ad-diniyah wal hikmah as-sihhiyah ya. Hikmah hitan ada dua, ada hikmah yang menyangkut keagamaan, ada hikmah yang menyangkut kesehatan. Yang menyangkut keagamaan, rasul fitrah, modal utama dari fitrah ya. Fitrah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut di hadis-hadisnya bahwa fitrah itu ada 5, diantaranya adalah fitan ini ya. Fitan. Kan fitrah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut minal fitrati, yang termasuk fitrah al-matmadah, berkumur-kumur, wal istinsyak, memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung kemudian keluarkan, wa qasus syarib, mencukur kumis, wasibak, yang keempat siwak, wa taklimul adhafir, ada 7 nih, memotong kuku. Memotong kuku juga termasuk bagian fitrah. Paling lama kuku dipotong paling lama 40 hari. Kalau lebih 40 hari tempat jurik di situ. Ada disebut. Hati-hati. Ya. Ya jurik Pak. Jadi paling lama 40 hari motong kuku. Ada. Jadi Islam itu lengkap, sampai urusan motong kuku juga ada. Dikira Anda diperhatikan. Kemudian natful ibti, mencabut bulu ketiak. Itu, mencabut bulu ketiak juga termasuk fitrah ya. Poros jadi gitu, ada caranya. Ada caranya. Kalau yang manual caranya itu bukan. Kalau yang manual itu memakai kapur, apu itu yang manual, bagus itu. Sekarang kan tidak ada, mungkin pakai bedak sekarang. Ada caranya. Kira tidak diatur, ada aturan mencabut bulu kelek, ada itu di Islam. Kita ini terlambat pengetahuan. Coba tanya Kabah Google juga, ada apa coba pasti. Ya, mencabut ya, mencabut bulu ketiak ya. Wal istihdad ya, istihdad, mencukur bulu kemaluan. Nah, kalau bulu kemaluan dicukur, istihdad namanya. Jadi ada, tidak semuanya dicabut.
bulu-buluan itu, ada yang dicukur, ada yang dicabut, ada yang di khusus syarif, termasuk yang dicukur tadi adalah kumis ya. Wal ikhtitan, yang ketujuh adalah juga bagian fitrah adalah disunat ya, disunat. Wallahu alam. Ini hikmah dari keagamaan karena bagian dari fitrah. Kalau hikmah kesehatan banyak sekali, itu sudah diungkap rahasianya oleh para dokter. Yang paling penting kalau kedokteran adalah kesehatan, yajlibun nadhafah, nanti mendatangkan kebersihan ya. Jadi bersih ya, bersih. Jadi Islam ini agama yang bersih. Sampai nanti kalau tidak dihitan, gimana? Ini ada hubungan karena tadi ada diatur di agama, maka nanti kalau tidak dihitan itu ada resikonya. Gimana kalau orang laki-laki tidak dihitan menjadi imam sholat misalnya? Itu makruh hukumnya, makruh. Jadi kalau barangkali ada yang mau jadi imam sholat tapi mau diperios sholatnya, ya, bisik ya kan pasti ketahuan walaupun itu disumputkan ya, gitu ya, ketahuan itu acan sholat, acan dihitan gitu ya, maka makruh dijadikan imam sebagai itu tuh, walaupun muslim, walaupun mukmin, nanti makruh dijadikan imam. Kalau makruh itu artinya nanti mengurangi ganjaran dari ibadah. Misalnya 27 karena imamnya tidak sunatan, bisa kurang itu. 27 tuh mungkin dapat 20, mungkin dapat 12 ganjaran sholat tuh. Ya, naudzubillah min dzalik. Pokoknya makruh dijadikan imam gitu ya. Kalau hitannya gagal, Hitan gagal gimana? saya waktu kecil hitan. Tapi akan dulu hitan itu ada banyak metode, ada Ya. ini, ada gulung, ada itu, lepas Ya. ini lagi ya. Nggak apa-apa lepas lagi. Kalau lebih baik tapi diperbaiki yang seperti yang biasa aja. Tapi kalau lepas lagi tidak persoalan karena sudah dibuang ujungnya ya, dibuang ujungnya. Itu maksudnya dibuang itu biar nanti gampang membersihkan dan menyucikan ketika wudhu ya. Adapun dibereskan lagi ya. Ada yang ini lagi lepas lagi itu ada lepas lagi. Tapi yang normal biasanya kalau ini tukang sunatnya disuruh hubungi lagi kalau ini biasanya. Sudah ada garansi. Semacam Garansi nambahan. Kan hari hitam itu ada waktu afdol, ya. ada wajib ya. Ya. Itu berlaku buat perempuan juga. Perempuan sama. Di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi sebut di sini, apakah perempuan itu dihitan? Ini ada pertanyaannya di sini ya. Apakah perempuan itu dihitan? Maka di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut untuk laki-laki sunnah dan untuk perempuan adalah mukarramatun. Perempuan itu adalah kalau dihitan mukarramatun. Jadi kehormatan saja. Maka istilahnya kalau perempuan adalah dianjurkan saja. Dianjurkan. Jadi kalau yang laki-laki disunahkan malahan menyebutkan wajib ya. Bahasanya itu wajib tapi sunnah ini artinya sunnah muakkad. Kalau perempuan dianjurkan. Ada manfaatnya bagi perempuan kalau dihitan. Sebutan ya. Perempuan yang hitan tuh nanti kalau bahasa sekarang tidak akan ganjen anaknya. Ya. Jadi tingkah-tingkah yang nanti ya ganjen gitu. Dengan dihitan tidak itu nanti. Tidak. Tapi jangan nyimpulkan atau itu ganjen tetap hitan. Bukan. Tapi di antara hikmahnya begitu. Kalau perempuan dihitan nantinya tidak mudah nakal, maksudnya itu kalau sini tidak nakal, tidak ini tidak gampang serong, tidak gampang juga apa sekarang itu istilah sekarang centil, ya macam-macam yang gitu, selingkuh, yang gitu tuh. Kalau dihitan tuh waktu kecilnya, ada hikmahnya, makanya dianjurkan juga, tapi sebatas anjuran, ya. Mustahab istilahnya. Anjuran pasti ada hikmahnya, di antaranya gitu. Nanti ketika menjelang remaja itu anaknya tidak akan banyak tingkah, maksudnya tingkah-tingkah yang negatif ya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah Pak Karosan terkait tadi membajikan itu saudara setan itu biasanya identik dengan makanan kan? Kalau masalah waktu itu Ya. bagaimana? Bukan.
Mubadir itu artinya mubadir menggunakan karunia Allah sedikit atau banyak itu untuk keburukan. Jadi mau sedikit mau banyak, mau materi atau bukan materi, tapi digunakan untuk maksiat, itu namanya mubadir. Istilah bahasa Sunda. Jadi rezeki dari Allah itu kan harusnya diluruskan untuk manfaat. Ya tadi pengkolkan karena awon gitu ya. Itu mubadir namanya. Ambil waktu juga sama, Ya. menyia-nyiakan waktu. Sama, karunia Allah yang digunakan untuk maksiat itu mubadir namanya. Mubadir. Pokoknya penggunaannya untuk maksiat udah apa saja karunia Allah apapun mubadir. Maka seperti kita sekarang otak diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong politik baik orang teh. Ngomong politik baik. Kebagian ente anu ente gitu ya. Orang politikus sanes oke ya. Gitu ya. Mubadir urang. Buka Quran tak kumaha urang teh. Itu lebih bagus. Kecerdasan oleh kita diarahkan yang lebih baik. Lebih baik ya. Wah, upami urusan politik orang kebagian teh gitu ya. Terus no politikus dulu orang lain, oke, tanya hubungan. Nah, jadi kita membadir aja otak dengan waktu habis, ini habis. Ya gitu. Keritunan dia orang oke, mikirna. Nauzubillah min dzalik. Jadi menggunakan karunia Allah untuk yang buruk-buruk itu namanya mubadir. Itu di Al-Quran di surat Al-Isra disebut innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitan rabbihi kafura. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semua karunia-karunia-Nya mudah diberikan bimbingan taufik oleh Allah. Kalau dibimbing Allah Subhanahu wa taala biasanya walaupun ilmunya belakangan biasanya kalau dapat taufik dari Allah itu baik. Ya, baik biasanya. Kalau dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para rasul, "Wa ma taufiqi illa billah." Taufik bimbingan yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan keluarga kita keluarga yang saleh. Mudah-mudahan jangan hanya ketemu di dunia ini, mudah-mudahan juga di surga sama-sama ketemu nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana wa hab lahum minas shalihin. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allah minna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangabibitan nu batur teh. Heeh. Areuna nang areuna kieu euy. Oh, rugi lamun teu datang mah cenah euy. Sok ka persmena lah, Pak. Bang. Paling sekali ge.